Selamat malam teman-teman semuanya. Ini juga teman-teman. Kita belajar lagi bersama di kelas TOS. Teman-teman, selamat datang. Sapa-sapa dulu. Ini ada Mbak Murni, Mbak Ayu, Mbak Eka, Mbak Sri Rahman, Mbak Sare, Mbak Ika, Pak Lukman. Semangat pagi Pak Lukman, luar biasa. Mbak Murni. Baik, sambil nunggu teman-teman yang lainnya nggih. Kita belajar bareng. Bukan menggurui, tapi kita belajar bareng. Karena saya pun masih belajar dan terus belajar. Sapa-sapa dulu teman-teman. Mbak Fatihah Malaysia, semangat pagi. Mbak Umi Taiwan, luar biasa teman-teman, semangatnya luar biasa. Seneng sekali saya. Malam ini banyak teman-teman dari segala penjuru. Tes dulu, suaranya sudah jelas atau ini suasananya, ini saya di luar ya, jadi ini agak hujan, makanya saya pakai sound ini. Terlalu keras nggak di sound lagunya? Jalanku masih panjang, jalanku masih panjang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Garis akhir yang kutuju. Oke, dulu suaranya gimana teman-teman? Mas Bagus, selamat pagi. Wah, leader muda luar biasa, hebat. Mbak Siti, Mbak Fitri, selamat pagi dari Depok. Mbak Ani dari Solo. Dari Samarinda, luar biasa. Baik teman-teman, cek dulu ya, suaranya gimana?
backsoundnya terlalu keras enggak ya? Ini lagu semangat. Udah jelas ya. Kurang keras sedikit. Oke, saya besarkan. Oke, suara soundnya saya kecilkan dulu. Ya, sedikit untuk menutupi ini ada sekarang baru hujan. Nah, maaf, kita santai-santai aja ya. Belajar sambil santai, yang penting materinya masuk dan lebih penting lagi prakteknya. Jadi pembahasan kita, saya diberi amanah oleh teman-teman ya, trauma, rasa takut. Jadi kita ngobrol-ngobrol biasa, interaktif. Terutama ini sebenarnya materi jadi cuaca kurang mendukung, ini hujan sangat lebat di sini. Jadi koneksinya agak suara kurang keras. Tempel kayak gini ya paling. Tak tempelkan di sini biar lebih dekat. Nah, gimana? Udah jelas atau mohon maaf, ini karena cuacanya di sini hujan, jadi ya mungkin agak kepotong-potong. Aduh, sinyal saya yang ambiar dan coba naik ke atas genteng ya. Oke, sudah jelas. Kita mulai saja. Tema TOS kali ini mengatasi rasa takut dan trauma. Jadi sebenarnya gini, teman-teman semuanya yang saya hormati, saya cintai, materi ini ada hubungan erat dengan materi yang sebelum-sebelumnya, terutama kemarin materinya dari Mas Wanto. Itu sangat erat hubungannya, karena bagaimana kita bisa membawakan presentasi dengan percaya diri tanpa embel-embel rasa takut, trauma, dan sebagainya. Dan itu perlu dilatih, teman-teman. Suaranya kecil banget. Oh ya. Dan ini udah maksimal. Mungkin ketutup ini ya, suara hujan, karena ini hujan cukup deras. Jadi memang
dan nanti bisa diputar ulang, atau di HP teman-teman yang suaranya mungkin ditambah lagi volumenya. Kalau di tempat saya sudah full. Oh, udah full. Bagaimanapun dahsyatnya materi tentang teori-teori yang sudah diberikan, tanpa dipraktekkan, hal yang mustahil untuk dapat menjadi suatu kebiasaan. Karena presentasi, terus prospecting, kita selling, tidak jarang kalau orang istilahnya ujuk-ujuk mak bedunduk langsung ahli gitu. Enggak, harus dilatih. Apalagi kita di bisnis NASA ini. Jadi TOS ini memang modal awal kita untuk membangun bisnis ini, karena kita gimana kita bisa berinteraksi, kita bisa berkomunikasi dengan lancar terhadap audiens kita, baik itu presentasi di forum, misalnya di home sharing. Karena fondasi bisnis kita itu jalan kalau kita bisa mengadakan home sharing. Nah, caranya home sharing gimana? Kita harus bisa memulai untuk presentasi. Nah, kalau kita presentasi aja masih ndredeg, ya kan? Nah, sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman semuanya sesuai dengan materi ini. Siapa dari teman-teman semuanya yang sekiranya masih ada rasa canggung, rasa takut kalau berbicara di depan umum, itu masih ada yang banyakkan garuk-garuk kepala, padahal nggak gatel, nanti kelama-lama malah jadi botak. Ada yang matanya kemana-mana, atau cuma malah nunduk gini. Presentasi baik teman-teman, apa ya, gitu. Jujur, siapa yang masih merasakan hal seperti itu? Monggo jawab dulu. Iya, Mbak Enarus bingung Pak mau ngomong apa. Ya kan, saya masih goyang-goyang badan Pak. Saya juga goyang-goyang gini. Tapi goyang-goyangnya yang teratur. Jangan, justru kalau kita presentasi itu jangan kayak patung. Itu mah nanti kayak inspektur upacara. Baik teman-teman, kita mulai presentasi, malah pada takut nanti gitu. Gitu. Ada yang tangannya dredeg, ngewel kalau kayak Parkinson. Terima kasih teman-teman sudah pada jujur, karena jujur itu modal awal untuk kita bisa membangun diri. Nah, kita bisa memperbaiki diri. Oh, gini, harusnya begini, harusnya begitu. Belajar dari kesalahan. Dan penting lagi belajar dari kesalahan orang lain. Jadi kita tidak perlu berbuat salah yang sama. Nanti. Baik. Mengatasi rasa takut dan trauma. Sebenarnya banyak sih yang
Nah, materi ini sangat simpel sebenarnya. Kenapa sangat simpel? Karena pada dasarnya rasa takut, rasa trauma itu adalah timbul dari pikiran kita sendiri. Kita yang memunculkan, bukan orang lain. Jadi misalnya kita takut dengan orang baru, menghadapi orang baru. Mau ngomong apa ya? Terus apa yang harus saya lakukan ya? Saya mulai dari mana ya? Itu yang mungkin banyakkan teman-teman yang sering dirasakan seperti itu. Saya mulai dari mana ya? Saya mau ngomong apa ya? Jadi malah jadi kalut sendiri kan? Tuh. Tangan dredeg, ya. Tangan dredeg, kaki goyang-goyang, terus mata kemana-mana, nggak menuju ke satu titik. Oh, kita fokus kemana, ke orang tersebut. Kalau audien kita banyak, ada teknik sederhana sebenarnya. Misalnya kita presentasi, langsung sharing, ataupun ya skala dasar dulu home sharing. Kita sudah berani mengundang, itu sudah nilai plus yang sangat luar biasa. Biasanya teman-teman kalau pada awal memulai home sharing itu nantinya teman-teman, nanti aku ngomong apa ya, nanti saya mulai dari mana ya. Jadi ini erat hubungannya dengan materi kemarin, Mas Wanto. Jadi apapun yang akan kita lakukan, itu persiapkan dulu. Jadi kegiatan apapun, kalau kita sudah mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin, sesiap mungkin, insya Allah nanti ngalir. Dan itu perlu dilatih. Jangan tidak hanya di angan-angan aja, wah nanti aku ngono, tapi just do it, lakukan saja. Misalnya kita mau mengadakan home sharing, mengatasi rasa takut, trauma, wah nanti kalau diketawain gimana, nanti kalau saya gogingan gimana, itu pikiran-pikiran negatif itu hilangkan dulu. Pikiran-pikiran negatif itu dihilangkan dulu. Karena rasa takut, rasa trauma itu sebenarnya itu diri kita sendiri, pikiran kita sendiri yang memunculkan, bukan audien atau bukan orang yang kita hadapi. Kita sudah merasa takut duluan. Kita mengadakan home sharing, kita mengundang mitra-mitra kita dan calon-calon mitra untuk presentasi. Ya kita persiapkan materi yang akan kita, yang ringan-ringan dulu. Kita belajar untuk awalnya, kalau pengalaman saya, kita berbicara sharing-sharing aja sih. Saya memang benar ya, dulu pekerjaan saya sebagai di sebuah leasing pembiayaan dan menghadapi banyak orang ataupun individu, dan harus istilahnya memang harus dihadapi gitu. Tapi berbeda situasi dan kondisinya kalau kita presentasi, sama-sama menghadapi orang. Tapi itu apa yang akan kita bicarakan pun sudah berbeda, materinya pun sudah berbeda. Lah itu pun saya awal-awal masuk ke bisnis NASA, itu pun yang paitan bondo nekat, dalam artian saya harus berani belajar, harus terus belajar, harus mempunyai mentor yang handal. Makanya saya ikut mentor yang memang itu bisa
saya bisa membawakan presentasi dengan baik dan benar. Jadi tidak asal ngomong, tidak asal nanti ngomongnya ngalor ngidul, tidak terarah, itu juga nanti jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Jadi apapun yang akan kita hadapi itu kita persiapkan diri kita memantapkan diri dalam artian misalnya kita home sharing, yang ringan-ringan dulu, perkenalan diri sendiri. Itu kelihatannya mudah, tapi kalau nanti itu dicoba dipraktekkan untuk menghilangkan atau mengurangi rasa grogi, rasa takut, rasa trauma itu, kalau saya sih belajarnya, prakteknya itu biasanya saya di depan cermin atau saya presentasi di depan istri saya. Loh kok di depan istri saya? Loh kenapa? Loh iya, prinsip saya kalau saya ngomong presentasi, telinga istri saya itu sudah bisa menangkap, dalam artian bisa menerima, oh materi yang diomongkan suami saya itu ini, dan dia nyaman dengan materi yang saya, berarti saya sudah bisa pede. Wah, istri saya aja mau mendengarkan presentasi saya, istilah tidak bosan dengan dengar ocehan saya, kan gitu. Tapi kalau misalnya saya jadi perkenalkan, nama saya Kurniaji Yuga Permono, saya berasal dari mana, wes keringat itu sak jengkol-jengkol gitu. Tapi dasarnya saya itu mengpaitan wani, istilahnya. Prinsip saya ngomong, karena sebelumnya saya sudah dikasih materi dari Pak Sindu itu. Anggap saja yang ada di depan Anda itu orang yang belum tahu apapun materi yang Anda akan sampaikan. Jadi jangan pernah jenengan itu punya pemikiran, wah nanti saya membawakan materi ini nanti saya dibantah, saya dipaidu, ilmu saya enggak. Jangan, pede aja, kuncinya itu pede aja, dablek, tapi dalam artian positif ya. Jadi awal presentasi saya itu hanya perkenalan diri, menyebutkan nama, alamat, simpel toh. Terus perkenalkan, nama saya Kurniaji Yuga Permono, saya berasal dari Jogja, saya bergabung di NASA sudah dari 2013. Saya punya impian, saya ingin berpenghasilan 5 juta per bulan. Terima kasih, selamat pagi dan semangat pagi. Wah groginya udah kayak ini, ndredeke gitu. Semangat pagi dan selamat pagi. Itu saya ingat betul itu. Dan itu pun tetap dikasih applause sama teman-teman. Karena apa? Itu bentuk penghargaan dari teman-teman. Oh, dia sudah berani presentasi. Nah, dari awal mula itu saya mencoba untuk, wah aku harus belajar presentasi. Caranya gimana? Wes do kaine ngomong, do kaine belajar, tambah pengetahuan saya, banyak membaca. Jadi kita itu sebelum ngomong kita sudah pahami dulu materi yang akan kita sampaikan. Dan kalau dilalai, nanti misalnya kita home sharing, undang teman-teman mitra-mitra,
baru. Kalau mitra-mitra baru mungkin kita sudah tahu, oh ini baru di bisnis NASA. Tapi seumpama nanti kebetulan ada calon mitra yang kita mungkin nggak tahu, sebetulnya dia itu mitra lama, sudah tahu NASA lebih dahulu, ya. Tapi mungkin kesibukan atau apa, terus dia off, baru dia mau balik lagi, otomatis dia kan sudah tahu NASA dulu. Apa yang kita lakukan? Tetap pede aja, anggap saja beliau itu yang member lama, misalnya orang lama tapi masuk lagi, itu belum tahu, dalam artian belum tahu loh NASA itu sekarang begini loh. Pede aja, nggak kayak dulu loh. Itu kuncinya kan gitu, pede, nggak ada yang lain. Jadi anggap saja kita itu sudah pakar dalam hal materi yang sudah akan kita sampaikan. Pakarnya gimana lah, itu persiapkan dulu materi apa yang akan kita sampaikan. Dan itu pun bisa kita praktekkan kalau kita blind prospecting. Kita hadapi orang, makanya ada buku personality plus, ya kan? Ada buku-buku apa yang buku-buku tentang materi-materi untuk pengembangan diri kita, itu perbanyak ilmu kita. Otomatis kalau kita banyak belajar, kita banyak membaca buku, otomatis asupan gizi pengetahuan kita itu bertambah terus, ora ketul gitu. Enggak stagnan. Jadi tapi jangan juga terlalu kepedean, istilahnya sok tahu, padahal kita justru kalau kita materinya itu mungkin ada pertanyaan balik yang kita kurang memahami atau kurang menguasai jawaban yang dipertanyakan, itu ada tekniknya sendiri. Itu malah justru kita balik. Tapi jangan tunjukkan kalau kita itu nggak tahu, padahal sebenarnya memang kita nggak tahu, tapi justru dengan pertanyaan itu kita balik pertanyaan itu. Misalnya sekarang di NASA itu ya, contoh gampangnya apa ya, jadi pertanyaan yang jawabannya itu justru ada di pertanyaan itu. Caranya apa? Dibalik. Dibalik gimana? Ya, dibalik kalau makanan dibalik ya utah gitu. Ya kalau ini dibalik, jadi pertanyaan itu malah jadi jawaban. Kita mendapatkan jawaban dari orang yang bertanya. Misalnya, loh, berarti kalau NASA itu harus membangun jaringan ya Pak? Oh, sekarang itu sistemnya gini. Loh, kalau menurut Bapak, sepengetahuan Bapak, NASA itu gimana toh? Coba saya pengen dengar. Siapa tahu nanti bisa kita tambah, bisa saling sharing. Kalau menurut Bapak gimana? Itu kan kita balik malah, jangan. Jadi kita malah tambah pengetahuan. Yang saya tahu itu NASA gini. Produk ini itu gini. Misalnya, loh, sekarang ada yang baru toh ini,
ada kulas toh. Loh, kulas itu kok anu, itu manfaatnya apa sih? Saya dengar-dengar itu dari, sebenarnya itu minyak bulus dari Papua atau dari mana. Nah, kalau misalnya kita memang belum paham tentang flash produk itu, justru pertanyaan itu kita balik lagi. Oh iya toh Pak. Oh, Bapak malah tahu tentang, malah lebih anu. Lah, nah, setahu Bapak gimana? Nanti coba nanti kita sharingkan. Flash itu eh khasiatnya gimana? Bapak pernah nyoba? Dibalik terus gitu. Jadi nanti mah beliaunya itu yang bertanya ke kita itu malah jadi menjawab pertanyaan dia sendiri. Jadi sebenarnya banyak sekali teknik-teknik seperti yang saya katakan di awal tadi kan, kembali ke rule-nya, ke jalannya tadi ya. Jadi apapun yang akan kita bawakan, perasaan apapun itu, yang menghambat itu sebenarnya adalah dari pikiran dan hati kita sendiri. Belum-belum kita sudah merasa takut. Nah, caranya mengatasi rasa takut gimana? Persiapkan diri kita, perkaya pengetahuan kita. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Sesering mungkin praktekkan, minimal di depan cermin. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar teori-teori, kalau mau presentasi coba di depan cermin ngomong sendiri, itu bisa dilakukan. Atau mungkin presentasi, kalau yang sudah saya lakukan itu kemarin-kemarin dulu waktu awal-awal, saya presentasi di depan istri saya. Apapun kegiatan istri saya presentasi di samping, masak, nyapu, saya di sampingnya ngomong gitu. Wah, kayak wong edan kae, ora apa-apa. Yang penting untuk melancarkan kita bisa ngomong. Karena kalau orang grogi, orang ngeblank itu mesti kelihatan kok. Intonasinya aja sudah enggak jelas, ngomong di syarat-syarat. Lah iya kan. Oh, jadi lu ngomong apa gitu. Jadi untuk biar kita pede mengatasi rasa takut itu benar, asalkan kita itu sudah pede. Mungkin teman-teman ada yang, lah saya itu justru tanya Pak, gimana caranya menumbuhkan percaya diri itu gimana kok malah suruh pede terus ini. Mungkin teman-teman banyak yang batin gitu ya. Lah karena pede itu sebenarnya yaitu kembali lagi dilatih. Dilatih pede itu. Tapi jangan asal pede. Udah tahu, nggak tahu materinya tetap aja pede. Nah, tapi kalau kita sudah punya teknik-teknik, tapi nggak ngeles nih ya. Kalau orang ngeles itu asal asal suloyo, nah orang Jawa bilang asal suloyo itu asal bantah aja, nggak akan ketemu. Gitu. Tuh. Harus sering dilatih, dan itu pun dilatihnya, kata sering dilatih itu nggak hanya sekali dua kali, ya minimal tiap hari itu luangkan waktu barang 5 menit, 5 menit 10 menit, nanti lama-lama jadi ketagihan ngomong. Wah, saya harus ngomong ini. Kalau perlu, kalau saya kalau mau presentasi
misalnya di seminar, saya buat kisi-kisinya, alurnya. Kalau sekarang sih ada viewer, ya kan? Bisa langsung, ya itu fungsinya kan untuk biar kita ngomongnya itu tertata dan berurut, topiknya nggak merembet kemana-mana kan gitu. Nah, kalau kita presentasi misalnya di home sharing, nggak ada salahnya kalau sebelumnya kita sudah nyatet dulu apa yang mau kita bicarakan, garis besarnya. Misalnya, oh saya harus perkenalan dulu, oh saya langsung nanti nunjuk yang membuka ini, membuka home sharing Mbak Ani misalnya. Terus nanti untuk kita tawarkan siapa yang punya pengalaman minggu ini untuk penjualan Crystal Egg atau penjualan COD atau penjualan produk apa, monggo kita beri kesempatan. Nah, kita jadi mediator dulu. Karena awal kita perkenalan pun kita sudah presentasi sebenarnya. Pas awal pertemuan kita memperkenalkan diri itu adalah modal awal kita presentasi. Kalau itu sudah, karena biasanya kalau kita sudah sering berlatih, itu grogi itu akan hilang dalam waktu yang sangat singkat. Paling lama itu 2 menit, udah langsung hilang. Baik, seperti kemarin materi Mas Wanto sudah banyak dijelaskan, itu materi yang sangat luar biasa. Silahkan dengan praktekkan itu semuanya. Kata kunci, misalnya kalau kita ngeblank, ya kan? Lihat sepatu, langsung oh, wah sepatu ini bisa untuk kita jadikan bla 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 bla, langsung rewet. Nanti langsung balik lagi ke materi awal untuk menghilangkan blank itu. Jadi mitos-mitos yang sering membuat orang takut untuk mengambil kesempatan berbicara di depan umum itu ya seperti yang saya utarakan tadi di awal, perasaan dan pikiran kita sendiri, perasaan pikiran negatif. Jadi sekarang kita mulai dari sekarang kita coba pikiran perasaan negatif itu hilangkan, jadikan pikiran dan perasaan yang positif. Caranya gimana? Oh saya udah nggak grogi lagi, saya pede, ngomong gitu terus, saya pede, saya pede, saya pede, saya bisa. Oh tiap hari ngomong gitu, nanti otak bawah sadar kita itu akan menerima, oh saya pede, saya berani, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Dan itu otak bawah sadar itu akan menggerakkan setiap langkah kita jadi bisa. Setengah berbicara blank, itu kita alihkan, ajak berbicara, ajak bercanda. Atau kalau melihat wah kok audiens kita sudah mulai ngantuk ya, kalau seperti tekniknya Pak Ardi, guru besar PSS, ya, public speaking skill, itu intonasinya langsung dibesarkan. Jadi teman-teman kan gue kaget, kita jadi pede lagi, audien kita jadi istilahnya mendengarkan kita lagi. Oh ya, walaupun itu dengan sedikit guyonan, jadi teman-teman. Atau kalau enggak, kalau biasanya langsung tunjuk namanya, misalnya ya betul toh, negatif, wah
Maaf, kita sambung lagi ya. Ini masih hujan. Pede aja, enggak apa-apa, santai aja. Sampai mana ya tadi ya? Oh iya, sampai ngeblank. Itu. Ye, bener. Mbak Yohana langsung melek dan ger suasananya. Ya kan? Kalau misalnya kita baru home sharing atau kok audiens kita sudah mulai ono yang main HP sendiri, ada yang deklak-dekluk ngantuk gini. Nah, kita harus segera tanggap seperti itu. Oh, jadi sudah mulai suasananya misalnya boring, bosen. Oke, langsung tunjuk, kasih pertanyaan atau kita buat pernyataan. eh Kristal egg itu untuk eh mengobati kadas kurap. Nggih, Mbak Wakarti nggih. Nyun sewu nggih Mbak Wakarti. Saya nyebut jenengan sing anu kadang yang paling aktif jenengan. Nyun sewu. Atau Mbak Eka. Bener kayak gitu Mbak Eka. Kan langsung iya bener. Oh iya bener toh. Nanti kan teman-teman yang di sekitarnya mati langsung ger tertawa. Itu untuk mencairkan suasana kan gitu. Jadi nanti suasana itu kembali hidup, kasih selingan-selingan guyon gitu. Mungkin ada saya yakin banyak teman-teman yang misalnya jadi peserta dulu, kayak seperti kalau kita waktu di sekolah dulu, kalau guru menerangkan terus kalau mau ada pertanyaan terus gayanya sibuk sendiri, nanti tidak dikasih pertanyaan gayanya gini, atau gayanya pura-pura sibuk, nanti tidak dia. Siapa yang sering merasakan itu? Itu dan sewu nggih, ini baru ada yang telepon. Saya tak jawab ini dulu nggih. Ngaca dulu nggih. Bentar. Tuh. Nggih. Semangat pagi Mbak Musyaroh. Coba tak Pak Lukman bisa diselingi cerita lucu. Betul sekali Bapak. Jadi kita baik itu kita presentasi di pas home sharing ataupun di blind prospect, bentar. Itu bisa, teknik itu bisa kita kita pakai gitu. Selingi karena kita membangun keakraban itu salah satunya kita membuat suasana cair gitu. Terus kita jadi pendengar yang baik,
Dalam artian, loh kita presentasi kok kita jadi pendengar yang baik. Maksudnya gini, kita lebih banyak untuk bisa ya, berinteraksi itu. Kalau kita bisa mencairkan suasana, kita sebagai pendengar yang baik itu dalam artian kita, kalau kita sebagai presenter ya, kita sebagai orang yang di depan kita yang memulai berbicara, sebagai pendengar yang baik itu adalah kita pandai-pandai untuk membangun interaksi. Kalau ada yang misalnya kita berada, kalau blind prospect, apalagi kalau kita blind prospect, kita ketemu orang yang belum kita kenal, kita ngobrol, nah itu kita lebih banyak sebagai pendengar yang baik. Kalau di presentasi misalnya di home sharing, kita sebagai pendengar yang baik. Kalau kita membawakan presentasi, kita yang membawakan, itu sebagai pendengar yang baik adalah sebagai pemicu atau memunculkan interaksi dengan audiens. Ya, kasih pertanyaan, kita dengarkan, nanti jawabannya kita lemparkan ke audiens yang lain. Dan itu pun salah satu teknik untuk kita bisa mengatasi grogi blank kita. Misalnya kita home sharing, ada yang bertanya, kita belum menguasai atau belum tahu jawabannya itu. Kita tidak perlu kita menunjukkan, wah saya nggak tahu itu, nanti saya lah, hancur reputasi kita nanti. Wah, karena biasanya audiens itu, mitra-mitra baru kita itu memandang kita itu, oh itu udah duluan di NASA, jadi dia pengetahuannya sudah tahu. Dan itu modal awal kita, modal PD kita. Jadi kalau ada pertanyaan dari mitra-mitra waktu kita home sharing dan kita belum tahu jawabannya, jangan langsung ngomong, wah saya belum tahu jawaban itu. Ini. Jangan. Justru dengan pertanyaan yang belum tahu jawabannya itu, kita lemparkan pertanyaan itu ke audiens yang lain. Biar audiens yang lain, peserta yang lain, mitra-mitra yang lain itu pada menjawab. Start ya, saya ini ada. Halo, J, enggak apa-apa, J, enggak apa-apa, sini, J, Pak, J. Ya mohon dimaafkan, ini resiko jadi stokis itu kayak gini, nggak tahu hujan, nggak tahu malam, ada yang mau belanja ya tetap kita layani ya, nyun sewu ya. Gitu ya, enggak apa-apa, makanya dengan buru-buru segera stokis. Oh enak kalau jadi stokis, sebelum jadi stokis ya harus pandai, pinter berbicara, tumbuhkan rasa percaya diri. Orang kita mau jadi stokis aja modalnya satu kok, percaya diri, yakin, yakin bisa, ya enggak? Ya betul, rezeki jangan ditolak. Oh, anjir, leres ya itu resiko jadi stokis seperti ini. Nggak ada hujan, eh, kok nggak ada hujan? Hujan kayak gini malam-malam, konsumen kok ya maksa pengen ambil produk, ya tetap rezeki anak soleh. Ya kita lanjut. Nah itu pikiran-pikiran
negatif kita, rasa trauma kita, rasa wah nanti kalau bisa ditolak gimana. Mungkin dulu pernah punya pengalaman misalnya di tempat lain mendengar presentasi terus diolok-olok, ditertawakan, pede aja. Oh berarti ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Tuh, ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Gitu. Jadikan pikiran negatif itu jadi pikiran yang positif dan itu jadi senjata kita. Ya, jadi kita balik kayak seperti ilmu tai chi itu, kelemahan yang kelihatannya lemah itu malah justru jadi senjata yang sangat luar biasa. Ya, jadikan kelemahan itu justru menjadi hal yang sangat luar biasa untuk mendongkrak kepercayaan diri kita. Jangan justru segala sesuatu yang negatif di pikiran kita itu terlalu lama bersemayam di pikiran kita. Jangan, langsung hilangkan, ganti yang positif. Aku bisa, aku bisa. Orang kalau ngomong sama temennya, kalau ngomong sama adiknya, kalau ngomong basa-basi, kalau teman-teman ada yang masih bujang deketin mau jadian pacar aja pede yo, mosok presentasi nggak pede itu. Kalau teman-teman yang sudah berkeluarga, dulu bayangkan aja, wah dulu saya waktu nembak istri saya mau saya jadikan istri gitu kan, perlu mengumpulkan energi yang sangat luar biasa itu gitu. Mengumpulkan energi yang sangat luar biasa, saya harus pede ini. Lah, saya harus pedenya gimana? Saya harus mempersiapkan ini. Nah, sebelum saya melamar pujaan hati saya harus mempersiapkan diri. Saya harus punya penghasilan ini. Nah, itu kan sama. Sama kalau kita waktu mau presentasi, kita harus mempersiapkan diri. Dan itu waktu kita nembung, kita mau melamar itu harus punya wah luar biasa itu PD-nya itu. Gitu. Memang ada saya mau, kamu mau jadi istri saya ya apa adanya dah. Ya calonnya ya malah saya itu pengen hidup bahagia nggak apa adanya. Ya melamar itu salah satu presentasi, itu modal awal dengan waktu dilamar atau waktu dengan menerima lamaran kan gitu. Eh, dibuat rileks, santai saja kan gitu. Ini jadi malah kemana-mana. Oh enggak apa-apa, santai aja. Presentasi itu menegangkan karena semua mata memandangnya. Wah ya, kalau kita presentasi di depan mitra-mitra kita atau calon mitra kita untuk ya nanti audien kita jadi aduh ini mau presentasi gimana mau yakin saya kan gitu, harus yakin je itu santai lah. Sekarang di antara teman-teman sekalian, sekali lagi jujur. Sebentar je, ini ada konsumen dulu.
Baik, kembali lagi teman-teman yang sewu ya. Nah, kita pasangkan dulu. Lumayan. Mbak Rumi, dilihat keningnya aja, betul. Itu salah satu teknik presentasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita kurang pede, ya misalnya untuk menatap, karena sebenarnya kalau kita berani menatap, otomatis nanti mengkuat-kuatan pandangan kita. Tapi jangan sampai melolot gitu ya, nanti malah takut audiens kita. Jadi kita interaksi itu ya memang harus memandang audiens kita ya. Kita presentasi di depan mitra-mitra kita, pandangi satu-satu, padahal yang kita pandangi batu kita nggak menatap matanya. Tapi kalau kita sudah pede, benar-benar pede, kita tatap matanya, tapi menatapnya jangan melotot ya. Nah, gitu. Nah, natapnya melotot mah dikira nantang, mah pada takut nanti. Gitu. Itu salah satu tekniknya. Kita kelihatannya kalau misalnya kita mengikuti seminar gitu, dengan mungkin sudah pernah ikut seminar atau eh, yakin home sharing, kelihatannya dengan kok eh, Mbak Aplen itu kok ngeliatin saya terus ya. Nah, belum tentu. Padahal Mbak Aplen itu karena menghilangkan rasa groginya, dia kelihatannya melihat Anda, padahal yang dilihat kening Anda. Buat jenengan itu di kita mendelok kayak kan, padahal itu untuk menghilangkan groginya. Itu. Semangat pagi Mas Heri. Wah, ini semangatnya luar biasa. Mas Heri. Kapan ini KDI? Yeah. Bentuk kegrogian itu sebenarnya bisa dilihat oleh orang lain, teman-teman. Misalnya kita sering garuk-garuk, mandang kemana-mana, saku, tangan di saku terus, ini, terus kelihatannya badannya kayak orang nggak tenang gitu. Itu sebenarnya sudah dibaca, dan itu sangat merugikan Anda sebagai presenter. Membangun kepercayaan audien itu sangat sangat merugikan Anda. Ya, kebiasaan-kebiasaan lama ya, dicoba, maka dipraktekkan. Makanya nanti salah satu tugasnya dengan praktek buat video singkat. Nah, gimana dengan perkenalan diri lah, misalnya di depan cermin atau di depan suami atau istri jenengan atau depan anak, belajar ngomong, ini loh dek, ini ada pasta gigi anak luar biasa deh, adik pasti suka. Itu kalau anak jenengan itu sudah, iya apa pak, sudah ada interaksi, oh berarti presentasi Anda sudah berhasil. Atau berarti di depan cermin, nanti direkam, dilihat, oh begini toh tampang saya itu kalau presentasi. Nanti kan kelihatan orang orang grogi itu, nanti kelihatan lucunya, itu kelihatan, bukan ya tegang tapi mah jadi lucu. Duh, munyer-munyer nggak ada gambarnya. Tempat saya nggak munyer-munyer ibu, mungkin sinyalnya aja, nanti bisa dia. Aduh, injeh itu saking asiknya
membawakan materi malah lupa kopine. Wah, di dalam ya kopine. Gampang nanti. Pokoknya jos. Ini saya sampai jam berapa ya kok ngelantur? Ini udah 1,5 jam. Oh, enggak apa-apa nje. Itu jadi trauma, rasa kurang percaya diri, rasa takut untuk presentasi itu sebenarnya semua mengalami ya. Leader-leader, teman-teman leader semuanya itu juga dulu pernah mengalami, saya yakin. Saya dulu pun pernah mengalami dan sering mengalami. Jangan dikira kalau sering presentasi sudah kita latih terus kita nggak terus berlatih itu nanti kita suatu saat kita nggak blank, kita tetap ada rasa blank, cuman kita bisa mengatasi itu blank itu. Caranya apa ya, kita latih terus, kita latih kepercayaan diri itu kita latih terus gitu. Nah, seperti bisnis NASA itu, kalau kita nggak sering melakukan ya niscaya nggak akan bertambah maju bisnis kita ataupun bertambah maju kualitas diri kita itu. Jadi trauma itu kuncinya cuma satu, semuanya itu berawal dan berasal dari pikiran kita, dari perasaan kita sendiri ya, itu. Kopinya diambil biar tambah semangat. Oh siap Bu Komandan. Ya, ya benar Mbak Nur, istiqomah sering melatih, kita sering berinteraksi, kita sering berlatih bersama. Nah, kalau kita mau lebih pede lagi, kita waktu kita mengadakan home sharing atau kita mendatangi home sharing di upline kita, di stokis kita, usahakan dan harus jenengan pertama kali menawarkan diri, PD, latih PD. Siapa yang mau presentasi? Kalau ada yang menawarkan, saya. Oke, semangat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya. Itu sudah luar biasa. Jadilah yang pertama, jangan pengekor. Karena ekor itu cuma ngikuti kepalanya terus. Tapi kalau kita jadi kepalanya, jadi yang pertama. Nah, yang dilihat orang itu yang pertama, bukan yang ngekor. Gitu. Jadilah yang pertama. PD. Sering berlatih intonasi. Kalau kita berbicara terlalu cepat, makanya sering kita banyak melakukan interaksi, kita banyak bertanya ke audien. Misalnya, wah apa, kalau misalnya seperti ini ya, sering kan teman-teman mentor, teman-teman leader, Pak Munir atau Mas Wanto, gimana suara saya sudah jelas atau belum? Itu kan perlu dilatih juga. Itu sama kalau kita terapkan di offline. Nanti biasanya ada yang nyeletuk, Pak, suaranya dikerasin dikit. Sama seperti yang di sini. Wah, suaranya kurang jelas, intonasinya kurang. Kenapa?
artikulasi intonasi itu sangat penting gitu, waktu kita membawakan materi. Kalau kita ngomongnya udah delujur, nggak ada intonasinya, nggak ada ekspresinya, cuman kayak gupolo gitu. Semangat pagi, nama saya Kurniaji, saya dari Jogja, terima kasih. Langsung audiennya ya oh oh gitu nggak. Ah, siapa yang sekarang saya tanya di antara teman-teman semuanya, siapa yang masih sering melakukan, merasakan gemeteran, ngeblank, kerongkongan terasa kering, kayak kesendat, mau keluar suaranya itu tertahan di sini. Saya yakin masih banyak teman-teman yang merasakan itu, J. Tapi tidak apa-apa, justru karena kita sudah tahu kesalahan kita, kita sudah tahu apa yang kita rasakan, kita bisa memperbaiki diri. Caranya kita berlatih terus, misalnya kita rekam sendiri waktu kita ngomong, nanti kita nilai, atau nanti eh, minta pendapat teman-teman, ini gimana, saya sudah kelihatan pede belum, saya sudah bagus belum membawakan materi ini ya. Serap terus masukan-masukan, masukan-masukan yang membangun itu kita serap terus. Jangan anti kritik, nanti kalau dikritik, wow mbak ayo presentasi anu, wow sekarang kusana ngene iki, ayo nggak maju mbak, kan gitu. Masa sih kalau presentasi ngomongnya terlalu pelan, terlalu anu lagu sana ngene iki arep ngopo. Ya nanti orang yang mau memperbaiki uh, diri kita ya jadi mengkeret, wah Mas Haji diomongi ngono ya nyentol gitu. Kita harus terbuka, open mind ya. Itu lebih banyak dipraktekkan, jadi nanti tugasnya itu lebih banyak. Nanti salah satu tugasnya coba jenengan belajar membuat video sendiri atau direkam video singkat jenengan presentasi, nanti bisa dilihat, oh kalau saya presentasi kayak gini. Misalnya jangan presentasi dengan pas home sharing, kalau pas nggak home sharing berlatih di depan cermin, atau presentasi di depan suami atau istri atau anak, atau di depan teman-temannya, ada temennya, ayo ke rumah kita belajar presentasi, role play 2 orang saling mempraktekkan. Cerita sedikit, dulu saya di leasing pun saya sempat di bagian survei calon nasabah, itu pun dilatih selama 1 bulan untuk role play, gimana menghadapi audien, menghadapi calon konsumen, gimana waktu kita di lapangan bertanya ke orang, ngobrol ke orang, itu dilatih semuanya. Itu mungkin salah satu modal kita untuk percaya diri, dan kata kuncinya apa? Dilatih ya.
Darurat kalau tipe seperti itu dan ya betul. Betul Mas Heri. Kutu siap dikoreksi untuk kemajuan diri. Insya Allah kita open mind. Kita harus jadi orang yang open. Karena kita jangan anti kritik. Itu enaknya kalau kita nanti berlatih bersama itu kita bisa saling mengoreksi. Oh, sampean kurang gini, ya. Kurang kemayu sidik atau kurang garang sidik ya. Yang penting gestur tubuh kita itu menunjukkan karakter kita itu mau dibawa kemana. Nah itu kita banyak belajar dari buku, terutama Personality Plus. Kita bisa membawakan materi itu sebaik mungkin karena kita tahu yang kita hadapi, karakter orang itu. Misalnya, oh orang ini flekmatis, oh, berarti saya harus ngomongnya seperti ini. Oh orang ini melankolis ya. Kalau orang melankolis dihadapi dengan sedikit korelik, mengkeret nanti. Apalagi dihadapi dengan flekmatis. Orang flekmatis itu yang penting nyaman, sak geleme dhewe ya toh. Orang melankolis itu orang yang harus sempurna, harus perfect segala sesuatunya. Nah, orang gaduk nggak ketemu nanti. Jadi kalau kita menghadapi orang melankolis, oke, kita sedikit korelik tapi juga sedikit melankolis, kita ikuti gitu. Gitu nje. Karena materi untuk presentasi itu sebenarnya intinya cuma itu, teman-teman semuanya. Pikiran, hati. Gitu. Karena apapun yang keluar itu inputnya dari mana dulu. Inputnya kalau kita nerimanya inputnya itu secara negatif, ya nanti keluarnya juga negatif. Pandai-pandailah kita mengolah input itu. Misalnya ada perasaan input, perasaan rendah diri, nggak pede, grogi. Nah, justru gimana kita harus jadi orang kreatif. Kreatif dalam artian asal gini ya. Jangan kita keseringan kalau kita berinteraksi itu ngeles. Kalau ngeles kalau dalam konteks guyon untuk mencairkan suasana mungkin enggak apa-apa, sesekali enggak apa-apa. Tapi kalau ngeles terus, istilahnya ngeles itu kayak membantah, menyanggah dengan segala macam alibi yang nggak masuk akal lah, dibuat-buat itu ya nanti orang mau interaksi dengan kita juga males gitu loh. Mengeles ya, ditakoni malah jawabannya ngalor ngidul kan gitu. Itu nje. Mungkin ada pertanyaan atau unek-unek atau apalah dari teman-teman yang ingin disampaikan, monggo, kita santai aja. Tuh nanti lagunya lupa gimana sih.
Mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Asik. Monggo kalau ada pertanyaan dari teman-teman semuanya atau mau memberi tambahan. Oh, kalau pengalaman saya begini Pak, nah, monggo. Biar nanti kita saling belajar. Gitu. Suaranya bagus Pak. Wah, terima kasih. Masih panjang jalannya akhir yang ku bang, walaupun mereka bilang tekadku takkan hilang. Monggo teman-teman, kalau ada pertanyaan kita santai aja, kita diskusi, yeah. Diskusi untuk memperkaya ilmu kita semuanya. Jadi kita saling belajar, kita saling coba kita scroll dulu. Ada tadi pertanyaan yang mungkin ada yang siapa tahu tadi kelewatan, ada yang tanya belum saya jawab. Teman-teman mungkin kendala apa yang terbesar yang selama ini teman-teman rasakan? Itu aja. Silakan dijawab. Kendala terbesar. Apakah trauma, dulu pernah diolok-olok atau diketawakan waktu kita membawakan presentasi, atau kita keseringan grogi, gestur tubuh kita yang bagaimana caranya biar kita nggak blank ketika berbicara di depan orang banyak? Soalnya kalau udah bicara di depan orang banyak sering kali lupa apa yang mau saya omongin. Nah, bagus, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi gini, kita tidak bisa menghindari yang namanya blank. Seorang presenter yang sudah puluhan tahun, yang sudah profesional pun pasti mengalami saat-saat blank. Jadi, tapi hal itu bisa kita antisipasi dan ataupun kita atasi dengan cepat, sesegera mungkin. Tapi kalau kita untuk caranya agar kita nggak blank, belajar sendiri pengalaman ya. Saya sendiri sering mengalami, kadang ada saatnya kita blank gitu. Tapi gimana caranya kita mengatasi hal tersebut dengan sesegera mungkin. Nah, itu kemarin materinya
kemarin sudah dibawakan sama Mas Wanto. Jadi kata kunci ini diputar lagi materinya Mas Wanto kemarin, itu ada kata kunci. Kata kunci ya gimana? Misalnya kita blank. Nah, awal-awal tadi sudah nah, kita bisa satu, langsung kita alihkan pembicaraan kita dengan sedikit bercandaan, atau kita tunjuk, gimana mas, gimana mbak, padahal gimana apanya, apa tadi yang kurang jelas, padahal waktu kita tanya itu kita nguruntut ke lagi bahan yang akan kita omongkan. Tapi kan selama kita ngasih pertanyaan ke audien itu kan ada jeda. Nah, waktu itu yang kita manfaatkan untuk kembali ke jalurnya, ke jalur omongan kita gitu ya. Kalau kita blank bisa tiba-tiba setengahnya kita ngomong, kalau kita blank, ngomongnya kita langsung gimana mbak, nah, ada pertanyaan, itu salah satu caranya. Atau lah ngantuk toh, langsung kata kunci itu sangat penting. Misalnya begitu kita blank, kita melihat misalnya sebuah lampu, itu kan kata kuncinya lampu. Begitu kita blank, kita melihat ke atas ini, padahal siang-siang lah itu seperti lampu itu. Nanti kan orang kok ngerti-ngerti ngomong lampu, nah itu kan, makanya kata kunci itu langsung kita buat seperti lampu itu. Misalnya kalau kita berbicara tentang POC NASA, POC NASA kok ngerti-ngerti ngomong ke lampu, kita lihat lampu langsung seperti lampu itu bisa untuk kita buktikan kalau kandungan POC NASA itu ada neutronnya yang sangat luar biasa, bisa menyalakan lampu. Bisa kita praktekkan misalnya gitu. Atau kita lihat air minum, kita lihat kopi misalnya, kita pas presentasi misalnya Viterna, kita presentasi Viterna, pas tengah presentasi blank, kita langsung lihat di depannya ada minuman, langsung itu berarti minuman atau gelas minuman itu jadikan kata kunci kita. Nah, Viterna, jenengan minum kopi ya, itu Viterna itu juga bisa diminum loh. Itu kita ngeles, tapi ngelesnya ngeles positif, kita enggak kan gitu. Itu bisa diminum loh, bisa kita praktekkan karena kandungannya aman untuk semua makhluk hidup. Padahal kita cuma lihat minuman kopi, itu bisa jadi bahan untuk itu ya, mungkin salah satunya gitu. Cara yang lainnya yaitu salah satunya adalah persiapkan dulu materi-materi yang akan kita bawakan. Makanya kita biasanya kalau saya mau membawakan materi misalnya home sharing, itu saya buat kisi-kisinya dulu, garis besarnya yang saya mau omongkan. Kalau kita blank, kita tinggal ngomong lihat sekilas, ya kan otomatis kan kita sudah pelajari dulu gitu. Kembali ke rule ini, ngomongnya di kembali ke omongan semula juga enggak apa-apa, kita singgung dari awal sedikit. Kita bahas yang dari awal ya, tadi ya saya sudah bicarakan, ada yang kembali ke pertanyaan ke audien.
itu mungkin itu J. Nah, boleh ya Pak kalau presentasi bawa catatan kecil poin-poinnya saja? Ya boleh, siapa yang nggak memperbolehkan ya. Nah, menurut jenengan saya presentasi kayak gini, saya memberi materi kayak gini, apakah saya kosongan? Enggak, saya ada catatan. Saya ada catatan. Ya enggak? Sehebat apapun kita sudah pengalaman presentasi, sekelas misalnya Najwa Shihab, Tamtom Yahya, itu tetap pegang catatan. Karena apa? Untuk mengembalikan nanti kalau sewaktu kita blank atau arah pembicaraan kita sudah sedikit melenceng, kita kembalikan ke jalurnya. Karena kita butuh catatan biar kembali ke jalurnya. Gitu. Ya. Catatan perlu. Kalau seperti kalau kita buat daftar nama, apa kita perlu hanya cukup kita ingat-ingat saja? Ya enggak, kapasitas otak kita itu terbatas, Mbak, Mas, Pak, gitu. Kita catat, gitu. Misal senjatanya banyak, ada catatan di notepad, ada catatan di buku saya, gitu. Jadi kelihatannya pede toh, cuman membawakan materi yang padahal ya sedikit banyak baca kan gitu. Jadi nggak tahu aja jenengan. Konsentrasi buyar kalau sudah di depan orang banyak, jadi yang awalnya sudah direncanakan mau bicara ABCD malah ambiar semuanya. Karena biasanya teman-teman itu kalau mau presentasi, kalau mau ngomong, pikirannya sudah kemana-mana dulu, konsentrasinya itu di awal. Padahal konsentrasi itu, jadi gini, kalau saya itu biasanya kalau mau presentasi, justru pikiran kita itu dibuat tenang dulu, rileks dulu, ngobrol-ngobrol, bercanda. Kalau sudah mau mulai, kita sedikit melihat catatan kita, oh kita mulai dari sini, udah langsung kita ngomong. Minimal kita pas mulai itu minimal kita perkenalan diri. Nah itu presentasi awal itu perkenalan diri itu sudah sangat membantu. Kalau itu sudah bisa dilewati, otomatis nanti kita sudah bisa lanjutkan ke materi berikutnya, step-step berikutnya. Jadi kalau awal presentasi kita itu langsung istilahnya terkesan tergesa-gesa, ambiar buyar semuanya gitu loh. Jadi kalau kita mulai dari tahapan presentasi itu kita perkenalan diri dulu, menyapa dulu, ditenangkan dulu pikirannya, nanti arah pembicaraan kita nanti jadi terarah gitu. Makanya pentingnya catatan itu ya, untuk mengembalikan waktu kita blank itu kita buat catatan kecil gitu. Kalau beli bebannya kan kalau nanti kita ke home sharing perlu buat catatan-catatan kecil agar arah pembicaraan kita kembali ke jalurnya, nggak melebar kemana-mana gitu loh. Itu bisa diterapkan waktu kita presentasi home sharing atau presentasi di seminar. Skala dasar dulu lah home sharing atau home meeting.
gitu. Kalau sudah terbiasa di situ, nanti kalau kita presentasi di seminar, nah kan ada alat bantunya juga, itu lebih enak lagi. Tapi kan awal kita presentasi di seminar atau itu kan kita berlatihnya di home sharing, di home meeting, kita berlatihnya di situ. Berlatih apa? Berlatih percaya diri itu, PD-nya itu, gitu. Gitu nje. Pertanyaannya belum dijawab. Nggak ada putusnya itu, kayak ekor naga itu. Jadi, tapi karena berlatih terus ya, biarpun cempreng, dia intonasinya diperbarui, diperbaiki, dipelankan. Tapi nanti kalau pas guyon kembali lagi cempreng, enggak masalah, mah itu bisa untuk menghibur teman-teman kok, kan gitu. Pede aja, nah, gitu nggih. Sudah terjawab nggih Mbak, tuh Mbak Nur. Bagaimana cara mengatasi grogi yang mengakibatkan suara hilang? Perasaan sudah bersuara kencang tapi nggak kedengaran orang lain. Nah, cara ngatasinya, tanya ke audien. Gimana? Suara saya pelan, terlalu pelan ya? Nah, misalnya kita udah tahu kalau kok rasanya perasaan sudah kencang tapi kok nggak kedengaran orang lain. Nah, misalnya kan ada yang protes, Pak suaranya, atau Mbak, Bu suaranya dibesarin. Oh iya toh. Nah, alat bantu mic. Tapi kalau di ruangan home sharing itu nggak perlu. Itu kalau menurut saya itu hanya perasaan jenengan aja, nggak kedengeran orang lain. Itu bisa kita kembalikan jadi pertanyaan ke orang yang nggak dengar, ke orang tersebut, ke audien tersebut. Gimana Mbak, kurang jelas nje, mana yang kurang jelas. Nah itu kan mas, jadi kita interaksi lagi ya. Orang grogi itu kadang biasanya sudah kayak orang limbung gitu ya. Ngomong apa ya gitu, nggak masalah, memang itu perlu dilatih, itu kuncinya gitu ya. Mimik wajah masih suka tegang Pak, bagaimana cara biar lebih santai, senyum, nggak kelihatan tegang grogi ya Pak, biar mandang enak. Nah itu tadi kan sudah saya kasih tugas, belajar senyum di depan cermin atau di depan teman-teman. Senyum saya yang paling manis itu yang gimana ta, itu menumbuhkan PD loh, jangan salah, jangan jangan anggap nanti malah wah koyo ya, biarin aja orang menganggap itu gila. Justru karena kita itu lebih sedikit lebih gila ya, kita jadi lebih maju kan gitu. Kalau mentor kita Bapak Ardi itu juga ada, misalnya ada terapi, dilatih terapi senyum, berlatih senyum, berlatih senyum, terus berlatih mengatur napas, ambil napas, tenangkan diri baru ngomong. Nah, gitu. Step by step, ambil napas baru ngomong. Oke teman-teman, ada pertanyaan apa? Ayo, siapa lagi yang belum jelas? Ya gitu aja. Jadi waktu kita blank, waktu kita grogi, itu lemparkan aja kegrogian kita, itu lemparkan aja ke audien. Jangan sampai kita itu kelihatan kalau kita, ayo siapa, tahu nggak jawabannya, itu aja. Banyakin senyum,
senyum itu membawa berkah. Pak, gimana caranya menghadapi biar nggak ndredeg padahal konsep sudah disiapkan kok tetap ndredeg terus konsepnya jadi hilang semua. Wah, bagus. Kalau untuk awal-awal untuk menghilangkan ndredeg, cobalah banyak berinteraksi. Jangan mendominasi pembicaraan. Walaupun kita presentasi, tapi kita lebih banyak berinteraksi. Itu sangat membantu untuk menghilangkan grogi. Misalnya kita home sharing, home meeting di rumah. Jangan kita handle semuanya. Kuncinya itu, ajaklah berinteraksi. Nanti akan hilang sendirinya. Ndredeg, grogi itu hilang. Kita lebih banyak berinteraksi, kita lebih banyak melemparkan pertanyaan dari audiens satu ke semua audiens, itu nanti lebih banyak interaksi kita. Jadi tidak harus kita sendiri yang handle semua pertanyaan. Itu maksudnya. Nah, gitu. Kita sudah konsep konsep itu garis besarnya saja. Kalau kita blank, kita lemparkan ke audiens. Jadi kuncinya itu kita banyak interaksi kalau kita presentasi, kalau kita home sharing itu. Home sharing, home meeting, ataupun kita ke seminar, kalau kita jadi presenter. Nah, kuncinya cuma satu, banyak berinteraksi dengan audiens. Berinteraksinya gimana? Ya ajak obrol, tunjuk 1-2 audiens, si pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita lemparkan pertanyaan itu ke audiens lagi. Jadi ada interaksi. Itu biasanya pengalaman kita itu nanti grogi, ndredeg itu hilang sendiri. Jangan dikira saya atau teman-teman leader yang lain itu enggak ndredeg. Coba nanti tanya Pak Komandan, Pak Munir, pernah ndredeg enggak? Oh, ndredeg. Tapi gimana kita bisa menyikapinya, kita bisa mengatasinya kan gitu. Banyak berinteraksi ke teman-teman audiens, ke teman-teman peserta gitu. Gerakan tangan gini itu juga menghilangkan. Kalau kita ini nanti kesannya kita tegang, tapi kalau kita gerakan tangan tegas, monggo Mbak monggo Pak, ayo. Jadi gerakan-gerakan ini untuk mengalihkan kita biar ya, kalau tangan udah gerak nanti otomatis kalau kita berdiri ndredeg gitu itu hilang kok nanti, percaya. Jadi kalau kita udah gerakan tangan gitu, monggo 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 jempolnya dia, monggo, ayo siapa lagi, ayo. Atau kalau enggak kita tepuk, karena nanti urat-urat sini akan lancar. Urat-urat saraf itu kan ada di telapak sini. Jadi kalau waktu ayo itu jangan sekeras-kerasnya, ini merangsang saraf ini ya. Gitu. Kalau enggak tepuk kaki ini, ayo siapa lagi, nah, gitu. Oke. Yes, ya praktek. Kadang ngeblank, kalau ada catatan kita bisa kembali ke materi. Betul, kalau ada catatan kan itu fungsinya untuk mengembalikan arah pembicaraan kita lagi gitu.
Pak, cara promosi ke pembeli di pasar dengan brosur gimana Pak caranya ngomongnya? Lah, jenengan waktu mau beli caranya ngomong gimana? Itu sama. Justru kalau kita di itu biasanya kalau pembeli di pasar, kita nyebar brosur di pasar itu kan hard selling. Hard selling kalau saya lebih brosur itu nanti saya tinggal waktu akhir pembicaraan. Tapi kalau kita memang tujuannya untuk menyebar brosur, ya udah itu hard selling. Jadi kita maaf Bu, ini saya ada produk untuk jenengan kalau ada nanti keluhan asam urat, ini ada nanti kalau ada ini monggo dibaca-baca untuk baca-baca kalau ada saudaranya. Itu hard selling, langsung ke to the point, ke pokok tujuan kita untuk jualan. Tapi kalau kita lebih soft selling, nah kita bangun interaksi dulu, kita ngobrol. Nah, kita ngobrol sebagai pembawa solusi gitu. Caranya gimana? Kita gali pertanyaan, jak ngobrol, nah nanti akan keluar masalah dia itu sebenarnya apa. Oh, dia ternyata ada keluhan ini, ternyata masalahnya ini, ya baru kita kasih solusi ini Bu, saya ada solusinya. Kalau anu ini kalau mau beli jenengan mengadol, enggak, ini teman saya, nanti tak sampaikan ke teman saya, ini saya cuma dititipi brosur ini. Nah, nanti nek jenengan butuh apa hubungi nomor itu aja, itu nomor teman saya, padahal nomornya Dewi gitu. Atau nomornya suami atau istri atau admin kita kan gitu, atau nomor kita yang lain gitu. Nanti saya hubungkan kalau jenengan butuh gitu. Jadi kita tidak terkesan langsung hard selling kalau kita langsung jualan. Oh ini loh nomor saya. Ada beberapa teknik memang untuk jualan gitu loh. Tapi yang penting kalau saya itu bangun interaksi dulu. Kalau hard selling, kalau menyebar brosur ya udah nyebar brosur di parkiran atau di pasar itu, Bu saya titip nih kalau nanti untuk bacaan, kalau jenengan nanti ada keluhan ini saya titip nih baca gitu. Itu kan untuk hard selling lebih cepatnya kita nyebar brosur. Tapi kalau kita soft selling, kalau kita lebih lebih soft lagi kan kita bangun interaksi dulu gitu. Itu nje. Harus tenang je Pak, biar konsentrasi nggak buyar. Inje Ibu Ernarus. Jadi kadang kegrogian kita itu terlihat waktu kita itu ngomong terlalu cepat. Jadi audiens itu, konsumen itu ataupun mitra binaan kita itu nanti dengarkannya juga lagi ngomong apa toh ya, ngomong cepat banget toh ya kan gitu. Gitu. Nah, intonasi, artikulasinya itu memang harus perlu dilatih. Olah nafas gitu. Ya gitu. Ciri khas Yandan. Jeh bener ciri khas. Mbak Lunir
Linuriati Nasa. Nggih, cempreng kayak suaraku udah bawaan itu cempreng. Nggih, Mbak. Itu namanya suara itu kita nggak bisa milih, Mbak. Mau cempreng, mau ngebas, mau biasa itu udah kita syukuri apa yang ada di diri kita. Yang penting kita pede, jadikan hal yang menurut orang lain itu kekurangan, jadikan itu sebuah kelebihan dibalik itu. Menurut orang lain itu, atau menurut pandangan orang lain itu sebuah kekurangan, ataupun menurut dulu perasaan kita itu adalah itu suatu kekurangan, jadikan kekurangan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk jadi kelebihan kita. Yeah. Yang penting jelas jindan ya, artikulasi dan konotasi intonasi gitu. Mas kayak sepur drujur gitu ya. Terima kasih, sama-sama. Pak, nggak apa-apa deh dianggap kayak orang rada-rada juga sama suami sering ngomong sendiri di depan kaca. Ya nggak apa-apa. Nanti keluarga itu jadi terbiasa kok. Karena kita buat terbiasa. Saya dulu juga disering sampean iki ngopo to ngomong dhewe wae. Kowe ngrungokke ta, Pak? Wah, matur nuwun sudah mendengarkan presentasi saya. Pede aja. Kok mau ngomong wae, aku gak nganu lho. Nah, pede aja. Oh, berarti ngrungokke ya dari tadi itu. Ah, matur nuwun. Nah, gitu. Pede aja. Itu dulu ya sering saya lakukan. Istri masak, istri nyuci, itu ngomong aja. Jadi kristal egg itu sangat ampuh. Lah jenengan kalau Anda punya keluhan seperti ini wah, solusinya cuma satu, kristal egg. Paling istrinya, kowe ku ngopo to Pak, pendak dino ngomong kuwe. Perkenalkan, nama saya Kurniaji, asal saya dari Yogyakarta. Dulu saya bekerja di rasa tak ngomongnya aku wis ngerti ta kowe jenengmu sapa. Berarti kowe ngrungokke. Matur nuwun. Amben iki sering saya itu di nganu sama wong ngene kowe iki Pak ya ora apa-apa. Gitu nggih. Ndredeg di awal dan selanjutnya nanti enjoy betul 100% betul itu nggih. Itu sudah setengah 10 tidak terasa nggih. Jadi nanti tugasnya karena ini sudah malam, tugasnya nanti tolong nanti buat video pendek itu pas dengan berlatih presentasi ataupun pas presentasi di home sharing atau role play gitu. Itu sama nanti coba dengan tuliskan nanti di tugas, nanti linknya kan kita berikan, sebutkan semua kekurangan yang jenengan semua rasakan. Kekurangan jenengan itu apa aja, tuliskan semuanya. Satu. Yang kedua, tuliskan semua kelebihan jenengan. Kalau jenengan sudah tahu kekurangan jenengan sudah tahu kelebihan jenengan, pasti ada solusinya.
begitu simple saja. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi. Terima kasih.